Marsyanda dengan NIM 27023961113. Halo, perkenalkan nama aku Sofi Safa Kamal dengan NIM 27023795523. Halo, nama aku Nikanik Dwi Gayatri. Aku dari jurusan Interior Design dengan NIM 27022547113. Saya Yasmin Zanita Salsabila Cahyadi, NIM 27023835533. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari EBC B27 dengan NIM 2702374485. Saya akan menjelaskan profil bisnis hingga masa kejayaannya dari PT Nyonya Minir. Jadi awalnya terbentuknya PT Nyonya Minir itu dari pendirinya yang bernama Lau Pinyo. Beliau itu dari keluarga Tionghoa yang dari kecil itu sudah akrab dengan pengobatan tradisional. Hingga suatu saat ia menikah dan memiliki suami. Suaminya dalam keadaan sakit, jadi Lau Pinyo ini harus ngebuat obat untuk suaminya. Nah, dari situlah terciptanya Nyonya Minir itu menciptakan produk jamu-jamuan, produk-produk herbal, hingga pada tahun 1919 Lau Pinyo itu bisa membuka toko, pabrik, hingga menjual banyak produk-produk jamunya. Lalu untuk produk-produk yang dipunyain oleh PT Nyonya Minir itu ada Galian Putri, Amurat, jamu habis bersalin, minyak telon simungil, hingga produk Reumanir itu merupakan obat untuk reumatik. Nah, untuk sejarah kepemimpinannya itu yang pertama, generasi pertama itu dipimpin oleh Lau Pinyo sendiri sebagai pendiri dan pelopor. Lalu untuk generasi keduanya itu diurus oleh anaknya, yaitu Noni Ong Jianyo dan juga Hans Ramana. Lalu untuk generasi ketiganya dipimpin oleh cucunya Lau Pinyo ini yang bernama Charles Sarang. Nah, untuk inovasinya ini yang kita highlight ini yaitu produk Nyonya Minir ini menggunakan foto dari Lau Pinyo sendiri ini. Nah, hingga masa kejayaannya itu dimana terjadi pada era 1940 sampai 1990-an, dimana perusahaan ini tuh berkembang pesat hingga bisa didistribusikan ke luar negeri. Contohnya ke Amerika Serikat, ke Taiwan, Malaysia, dan lain-lainnya. Setelah hampir 1 abad berdiri, perusahaan asal Semarang, PT Nyonya Menir, dinyatakan pilot oleh Universitas Negeri Semarang disebutkan tidak mampu melunasi hutang sebesar 200 miliar. Kenapa bisa jatuh? Alasan yang pertama karena gagal beradaptasi. Jadi pas itu produk kesehatan tuh lagi berinovasi dari produk yang higienis dan praktis. Tapi PT-nya Manir ini dia tetap mempertahankan jamu bubuk tradisionalnya dan konsumen nganggap itu udah ketinggalan zaman. Yang kedua, masalah internal. Jadi setelah pendirinya meninggal, para ahli waris terlibat sengketa kepemilikan dan mereka punya visi yang berbeda-beda sehingga itu bisa jadi masalah internal yang sangat serius bagi PT-nya Menir. Ketiga, ada teknologi dan riset yang tertinggal. Proses produksi itu masih manual tanpa riset modern seperti kompetitornya. Contoh kompetitornya itu ada Sido Muncul, di mana dia udah munculin jamu praktis siap minum dan dengan uji laboratorium yang tinggi. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan bagian profil bisnis disruptor dari perusahaan Sido Muncul. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 di Yogyakarta oleh Rahmat Sulistyo dan keluarganya. PT Sido Muncul awalnya memulai dari tradisi jamu Nusantara yang ada di Indonesia, kemudian berkembang menjadi produsen herbal modern terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memiliki 300 varian produk, salah satunya yaitu tolak angin dan kuku bima energi. PT Sido Muncul memadukan nilai tradisional dengan inovasi ilmiah dan teknologi farmasi. Perusahaan ini salah satu pelopor disrupsi industri jamu di Indonesia yang sudah terbukti dari riset ilmiah dan uji klinisnya. Salah satu produknya yaitu tolak angin sudah terbukti sebagai jamu pertama bersertifikasi BPOM yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memanfaatkan digitalisasi pemasaran, salah satunya yaitu dengan cara e-commerce dan influence marketing untuk memfokuskan targetnya kepada generasi muda dan pasar global.
Tidak hanya itu, mereka juga menjual produk herbal dengan menawarkan gaya hidup sehat modern yang berakar dari kearifan lokal. Jadi saya akan menjelaskan kenapa perusahaan Sido Muncul ini bisa menjadi disruptor. Ada 3 poin utama, yaitu yang pertama teknologi. Mereka itu tidak hanya produksi jamu secara manual, mereka itu sekarang menggunakan laboratorium R&D yang modern, terus sistemnya sudah otomatis dan ada software SAP itu untuk mengatur rantai pasok itu bisa efisien, bisa lebih efisien. Untuk mulai dari pengolahan bahan baku sampai dengan distribusi itu mereka sudah menggunakan teknologi. Lalu poin yang kedua yaitu model bisnis. Sido Muncul ini membuat jamu itu lebih praktis dan bisa dinikmati oleh seluruh generasi. Contohnya tolak angin yang dulunya itu diseduh, sekarang itu sudah cair dan siap minum. Dan bahkan ada yang bebas gula. Terus ada juga yang versi anak-anak produknya. Mereka tuh juga aktif di digital marketing dengan penjualan itu di e-commerce. Jadi mereka itu juga menggait pasar anak muda. Dan yang poin terakhir yaitu value network, yaitu Sido Muncul itu membangun kerjasama dengan petani lokal untuk bahan baku, terus berkolaborasi dengan universitas besar, misalnya UGM itu untuk riset herbal, lalu distributornya itu sudah berintegrasi dalam negeri maupun luar negeri, jadi pasarnya memang luas sekali. Jadi Sido Muncul ini berhasil menggabungkan antara tradisional dengan teknologi, di mana jamu yang dulunya tradisional itu sekarang itu sudah bisa berkembang di pasar global. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai studi kasus Nyonya Menir pada bagian inovatif matriks. Di sini Nyonya Menir sebagai disrupti dan PT Sido Muncul sebagai disruptornya. Nah, pada inovatif matrix ini mereka berada di kuadran yang sama, yaitu disruptive change, different DNA. Di sini Nyonya Menir sebagai disruptinya itu terdampak cukup cepat dengan adanya perubahan model bisnis milik PT Sido Muncul ini. Yang mana model bisnis dari Nyonya Menir itu masih mengandalkan proses operasionalnya yang turun-menurun, mulai dari pencarian resep, proses produksi, dan hingga pemasaran. Nah, di sini mereka yang terdampak dengan adanya model bisnis milik PT Sido Muncul, yang mana mereka lebih ilmiah dalam proses penemuan resep atau research and development-nya. Kemudian mereka juga dalam proses produksinya sudah mengadopsi teknologi. Dan proses pemasaran mereka itu juga tidak hanya melalui sistem offline atau tradisional, tetapi mereka juga memasarkan produk mereka melalui sistem digital. Dari kasus PT Nyonya Menir ini, kelompok kami itu mendapatkan pelajaran penting yang bisa diambil. Contohnya itu, sebuah perusahaan itu perlu adanya adaptasi terhadap perubahan pasar, karena itu merupakan hal kunci penting untuk keberlangsungan bisnis. Selain itu, perlu adanya manajemen yang solid, dan yang paling penting itu kepemimpinan yang adaptif, terbuka terhadap inovasi, dan juga berorientasi jangka panjang, karena itu adalah kunci untuk menjaga stabilitas pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Jadi itu adalah contoh pembelajaran penting yang kelompok kami dapatkan. Nah, jadi kesimpulannya, PT Nyonya Menir dan PT Sido Muncul ini menunjukkan kontras yang sangat jelas. Yang mana PT Nyonya Menir gagal karena mereka tidak beradaptasi terhadap perubahan. Sedangkan PT Sido Muncul, mereka beradaptasi terhadap model bisnis yang baru, yaitu berbasis riset atau ilmiah dan terstandarisasi. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini bahwa inovasi dan adaptasi terhadap perubahan tren dan teknologi digital merupakan elemen vital dalam keberlanjutan sebuah bisnis. Tanpa adanya kemampuan berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan ini, bisa membuat perusahaan gagal atau terdampak di era disruptif yang modern ini. Sekian, terima kasih.